Di sini ada soal lagi, katanya ada truk tuh kecepatannya 72 km per jam. Nah, kalau saya sih itu langsung otomatis langsung rubah gitu. Sekali lagi kecepatan, berarti tulis kecepatan awalnya berarti 72 km per jam. Dan saya otomatis itu saya pasti rubah. Jadi 72 dikali 5 per 18. Coret aja ya. Oke, kita coret 18 dengan 72 itu pas ya, 4 dikali 5, 20 meter per sekon. 1. Lalu sopir melihat, oke, penyeberang di jarak 100 meter. Oke. Dan di depannya dan langsung mengerem dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Akankah truk mengenai penyeberang jalan? Jawabannya sih secara spontan, kalau secara realita sih tidak seharusnya. Bener ya? Kalau di realita kan dia nggak akan kena karena dia terus nyebrang. Kecuali di sinetron. Kalau di sinetron bisa jadi kena. Oke, kita coba dulu ya. Nah, sekali lagi gambar dulu deh biar enak ya. Kecuali di sinetron. Karena kalau di sinetron ada mobil itu bukannya nyebrang, malah teriak. Nah, di sini dia kecepatannya 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Jangan ngambil yang 72 lagi. Kita ngambilnya yang 20. Nah, di sini katanya ada orang. Ada orang di sini, jaraknya berapa? 100 meter. Perlambatannya ada. Alias A-nya ada. A-nya 5 ya. Meter per sekon kuadrat. Oh iya, dan jangan lupa ini perlambatan ya. Jadi kita pakainya yang min. Nah, akankah truk itu katanya mengenai penyeberang itu? Nah, di sini kita pakai yang mana sih? Pakai yang mana sih? Dan apakah infonya sudah lengkap? Pertanyaannya 2. Pakai yang mana? Dan infonya udah lengkap belum? Itu yang jadi bahan renungan. Oke, kalau sudah direnungkan, kita langsung aja. Logikanya gini dong. Kalau kita nggak mau nabrak orang itu tanpa menghindar, ya paling gampang ngindar aja, bener nggak? Udah pasti nggak akan kena. Ceritanya nggak menghindar. Kalau kita nggak menghindar, satu-satunya langkah biar kita nggak kena adalah kita ngerem dan berhenti gitu. Bener nggak? Nah, itu tadi ada kata penting yang saya tadi bilang. Sekali lagi, cara agar dia nggak kena itu adalah dia itu harus mengerem dan berhenti. Jadi sekali lagi, dia itu harus berhenti. Jadi VT-nya itu harus 0. Sekali lagi ya. Jadi kecepatan awalnya ada 20. Betul ya? Kecepatan akhirnya ada 0. A-nya ada 5 meter per sekon kuadrat. Nah, S-nya itu ini jangan dipakai gitu. S ini jangan dipakai, malah kita tuh nyari S. Kalau kita kecepatannya 20, terus kita ngelambatin 5 meter per sekon kuadrat tuh. Jarak berapa sih kita berhenti? Nah, kita tuh nyari itu gitu. Apakah kurang dari 100? Kalau kurang dari 100 berarti kita nggak nabrak, bener nggak? Kalau lebih dari 100 berarti orang kelindas gitu. Bener ya? Kayak kita hitung. Berarti sekali lagi, yang kita cari itu apa? Yang kita cari itu S. Jaraknya berapa sih? Kalau kita ngerem tuh. Kita hitung aja. Nah, oke. Pakai yang mana? V0, VT, A, S. Itu nggak ada lain, tiada bukan, pakai yang ketiga. Bener nggak? Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Sekali lagi, dia melambat. Jadi dikurangi. Min 2AS. Langsung aja. Nah, di sini langsung VT kuadrat ini ya. VT kuadrat berarti 0 kuadrat, langsung aja tulis 0. V0 kuadrat berarti ini ya. Ini kuadratin, jangan ngomong 20 kuadrat, udah langsung aja 20 kuadrat berapa? 400 udah gitu. Min 2, A-nya 5, S-nya berapa gitu. S-nya berapa sih? Yuk kita buktiin ya. Berarti 0 sama dengan 400
min 2 kali 5 10 ya, 10S ya. Nah sekali lagi tolong ngomongnya yang bener ya, ini 0, ini 400, ini min 10S, min 10S pindah ke kiri jadi positif 10S, 10S sama dengan 400, berarti S sama dengan 400 per 10 ya. Jadi S sama dengan coret jadi 40 meter. Oh berarti truk ini di 40 di sini dia tuh udah berhenti gitu, udah diem gitu. Jadi aman, nggak kelindes tuh orang. Oke ya, jelas ya. Nah misalnya kalau kita ngitung nih, ternyata S-nya ternyata misal S-nya ternyata S-nya 120 meter. Oh berarti secara logika dia ketabrak dong gitu. Anggaplah sinetron ya, jadi orangnya diam aja. Nah kalau jawabannya 120 meter misalnya, oh berarti dia kena. Sedangkan kita jawabannya 40, oh berarti dari jarak 40 aja kita mobil udah berhenti gitu. Ya, jadi akankah truk mengenai penyeberang? Tidak ya jawabannya ya. Itu saya rasa jelas ya.